Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk sahabat cerdas dimanapun berada. Senang sekali saya Sagita Rati bisa berjumpa dengan sahabat cerdas. Dan kali ini telah hadir bersama-sama dengan saya seseorang yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Jeki Marantika SPD GR ya Pak ya? Iya, benar. Nah Pak, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih Pak ya, tentang tema kita, yaitu menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Namun Pak, sebelum itu kayaknya kita perlu perkenalan dulu nih dengan sahabat cerdas, biar sahabat cerdas juga tidak penasaran ya, siapa kira-kira bintang tamu yang hadir kali ini. Silakan Pak. Ya, halo sahabat cerdas Maluku. Perkenalkan, nama saya Jeki Marantika. Saya seorang guru kimia dari SMA Negeri 63 Maluku Tengah, yang bertepatnya yaitu di SMA Negeri 63 Maluku Tengah di Kecamatan Pulau Haruku, Negeri Hulaliu. Nah, perkenalan singkat, saya seorang guru yang sudah mengajar kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Sebelum saya mengajar, saya punya beberapa pengalaman yang saya sudah lakukan, yaitu ada beberapa pengalaman-pengalaman organisasi maupun perkembangan-perkembangan di dalam komunitas-komunitas pendidikan. Ya, Kak Gita, ya seperti yang saya sampaikan, kalau pengalaman organisasi, saya berpengalaman di Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, kemudian ada juga di GMKI, ada juga di GSKI, dan juga masih banyak lainnya. Sedangkan fokus saya kalau komunitas pendidikan, terkhususnya dalam bidang pendidikan komunitasnya. Nah, ada juga Hekaleka yang merupakan yayasan pendidikan di Maluku yang bergerak khususnya di bidang pendidikan. Nah, kemudian juga ada komunitas-komunitas lainnya yang saya selalu bergerak di bidang pendidikan. Nah, setelah saya menjadi seorang guru, sekarang saya sedang melakukan inovasi-inovasi pembelajaran sebagai seorang peserta pembatik pembelajaran berbasis TIK. Nah, untuk itu sahabat cerdas Maluku mau tahu lebih dalam, ya nanti bersama dengan Kak Gita yang seorang host yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Jeki. Baik, oke, luar biasa sekali nih Pak ya untuk latar belakang pendidikannya nih ya Pak ya. Jadi kalau sekarang nih guru di SMA 63 Maluku Tengah ya benar. Pak ya. Mengajar kelas berapa Pak? Oh iya, untuk saya sendiri, saya mengajar kelas 10 sampai kelas 12 di SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Kelas 10 sampai kelas 12. Iya, Iya, benar. Oke, baik. Nah Pak, berkaitan dengan tema kita di hari ini ya, menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Nah, seperti yang kita tahu juga ya Pak ya, bahwa sekarang sudah kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum Merdeka Belajar, di mana guru diberikan keleluasan nih Pak untuk menentukan sendiri berbagai perangkat pembelajarannya, dan pastinya juga guru-guru dituntut untuk bisa lebih berinovasi lagi nih. Ya, nah, menurut Bapak sendiri kira-kira penting nggak sih inovasi itu, dan apa yang melatar belakangi sehingga guru perlu melakukan inovasi pembelajaran Pak? Iya, sahabat Maluku cerdas. Kenapa seorang guru perlu melakukan suatu inovasi model pembelajaran, Kak Gita? Ya, seorang guru, sebagai seorang guru haruslah melakukan suatu inovasi model pembelajaran. Alasannya kenapa? Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan perkembangan zaman. Yaitu bagaimana perkembangan zaman ini sekarang di era revolusi industri 5.0. Nah, lebih menitik beratkan kepada perkembangan teknologi. Nah, untuk itu kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru haruslah beradaptasi sesuai perkembangan zaman yang ada. Apalagi kita ketahui bahwa anak-anak di zaman sekarang ini merupakan anak-anak yang masuk dalam generasi gen alpha, yang dimana satu hari itu Kak Gita ya, mereka mengakses internet itu 8 jam per hari, smartphone, tablet. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang guru kita tidak berinovasi, maka ditakutkan anak-anak didik kita ini mereka bisa menggunakan smartphone atau tablet itu ke hal-hal yang tidak baik. Ya, selain itu juga, selain perkembangan zaman,
pembelajaran haruslah berpusat kepada murid, Kak Gita. Iya, jadi memang dulunya seorang guru mengajar itu berpusat kepada guru. Jadi mengajar tulis di papan tulis A sampai Z. Tapi sekarang tidak demikian, sahabat Maluku Cerdas. Kita harus pembelajaran berpusat kepada murid. Jadi kita bisa membuat pembelajaran itu bersifat menyenangkan dan juga pembelajaran menjadi mandiri bagi anak didik kita. Demikian Kak Gita. Baik. Nah, Pak, bicara tentang inovasi sendiri nih, sudah ada belum inovasi yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang sekarang sedang Bapak ajar gitu? Kira-kira sudah ada belum pembelajaran yang inovasi yang sudah dilakukan untuk proses pembelajarannya, Pak? Iya, kalau terkait inovasi pembelajaran yang saya sudah lakukan, sahabat Maluku Cerdas dan juga Kak Gita, itu sudah sejak saya jadi guru tahun 2022. Iya, itu saya kebetulan sebagai peserta pembatik juga di tahun 2022 saya sudah melakukan inovasi, dan tahun 2023 ini ada inovasi baru juga yang saya lakukan. Nah, penasaran ya, apa inovasi yang saya lakukan ini adalah inovasi suatu model pembelajaran yang berbasis TIK atau teknologi informasi dan komunikasi, yaitu inovasi model pembelajaran barium berdiferensiasi dengan memanfaatkan Google Sites terintegrasi dengan platform mereka mengajar atau dikenal dengan PMM dan juga Quizizz, Kak Gita. Oke, luar biasa, menarik sekali nih Pak ya, karena seperti yang kita tahu bahwa barium ini sebenarnya salah satu unsur mineral ya Pak ya, untuk alkali tanah nih. Tapi untuk model pembelajarannya sendiri, maksud dari barium ini apa sebenarnya Pak? Kalau boleh dijelaskan gitu, karena pasti sahabat cerdas di rumah juga penasaran dan ingin tahu gitu. Iya, terima kasih Kak. Iya, terkait dengan model pembelajaran barium ini, saya menamakannya barium karena dia termasuk dalam suatu unsur kimia. Nah, unsur kimia. Jadi makanya saya menamakan dengan kreativitas saya, yaitu model pembelajaran barium. Nah, barium itu adalah saya menyingkatnya dari beberapa sintaks atau tahap dari model pembelajaran barium sendiri, yaitu yang pertama adalah bringing something. Iya, bringing something. Nah, dari kata ada huruf awalnya ada B itu. Nah, bringing something. Kemudian ada yang kedua adalah reading the literatures. Nah, R. Nah, kemudian yang ketiga ada integrasi games and discussion. Selanjutnya ada juga yang keempat adalah using the concept to solve the problems. Lalu yang terakhir adalah making conclusion. Jadi makanya saya namakan model pembelajaran barium. Ya, saya singkatnya dari awal-awal kata dari sintaks model pembelajaran tersebut. Oke, baik Pak, siap. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Pak tentang tadi singkatan-singkatan dari barium itu yang bringing something, terus juga ada reading the literature ya. Oke, terus ada integrating games dan juga discussion. Nah, mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit tentang bringing something dan juga kawan-kawannya nih. Siap. Oke, sahabat Maluku Cerdas dan juga Kak Gita, sintaks dari model pembelajaran barium sendiri yang pertama adalah bringing something. Nah, untuk bringing something, Kak Gita, bringing something sendiri ya, kalau guru bahasa Inggris pasti tahu lah. Namanya bringing something berarti membawa sesuatu. Nah, di sini seorang guru atau seorang pendidik meminta kepada siswa untuk membawakan benda di rumahnya atau dari rumahnya atau lingkungan sekitarnya untuk dibawa ke kelas. Nah, ini di sini adalah terjadi pembelajaran itu bersifat kontekstual, artinya secara nyata. Kalau kita belajar kalau tanpa kita secara abstrak, tidak konkret, itu secara visual itu agak susah dipahami oleh murid. Nah, maka demikian bringing something itu dibawakan sesuatu benda terkait dengan konteks materi yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, kemudian yang kedua adalah reading the literatures. Nah, reading the literatures ini, Kak Gita, ini terkait dengan membaca literatur yang ada. Nah, maka di dalam sintaks ini konteksnya bahwa dapat meningkatkan kemampuan literasi dari siswa sendiri. Nah, jadi di sini sebelum proses pembelajaran dimulai, sahabat Maluku Cerdas, saya sebagai seorang guru, apalagi dari guru dari sekolah penggerak khususnya angkatan 2, kami sudah menerapkan
implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sejak tahun lalu. Nah, maka demikian saya selalu menggunakan namanya asesmen awal pembelajaran. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk bagaimana memetakan gaya belajar dan minat siswa. Dan juga kesiapan belajar peserta didik atau murid juga. Nah, dengan demikian dapat memetakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada auditori, ada kinestetik, dan juga ada visual. Nah, maka dengan demikian reading dan literatur sendiri, masing-masing kelompok yang sudah terbagi sesuai dengan pemetaan asesmen awal pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Itu Kak Gita. Jadi kalau misalnya ada gaya belajar visual, mereka menonton video. Ya, jadi ada videonya yang saya buat dari website mini dari Google Sites, suatu fitur Google dari Google Workspace for Education. Nah, itu saya mengupload video dari platform mereka mengajar. Saya tautkan linknya. Kemudian ada juga video dari YouTube. Kemudian ada gaya belajar kinestetik, itu mereka melakukan walking gallery. Jadi mereka menempel gambar-gambar di papan tulis, sahabat Maluku Cerdas, kemudian berpapasan dua-dua murid itu membaca dan memahami terkait materi yang ada. Nah, itu gaya belajar kinestetik sendiri. Sedangkan yang gaya belajar audio itu mereka mendengarkan podcast. Podcast ya, Pak? Iya, dari saya biasa ambil dari YouTube maupun dari Spotify. Nah, itu. Sedangkan ada juga kemudian sintaks yang berikutnya yaitu integrasi games and discussion. Iya. Nah, sahabat Maluku Cerdas dan juga Kak Gita sebagai host, integrasi games and discussion ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik? Karena memang mengaitkan games dalam suatu pembelajaran. Karena di era kurikulum Merdeka sekarang, kita proses pembelajaran itu tidak harus monoton. Tidak harus dalam kelas ya, Pak ya? Harus belajar sambil bermain. Benar-benar. Iya, jadi saya kaitkan gamesnya berupa game puzzle atau teka-teki. Jadi saya menggunakan aplikasi yang namanya adalah Puzzle Maker. Nah, saya buat aplikasinya, pakai aplikasinya, kemudian saya mengupload gambar dan saya gunting. Kemudian sehingga proses pemecahan masalah dari masing-masing kelompok dengan gaya belajar masing-masing, itu mereka menggabungkan gambar menjadi satu. Sehingga dia membentuk sesuai dengan gambar yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ada lagi sintaks yang selanjutnya itu using the concept to solve the problems. Iya, sahabat Maluku Cerdas. Untuk sintaks yang keempat ini, bagaimana murid atau peserta didik menggunakan konsep-konsep yang tadi sudah dibelajarkan sesuai gaya belajar masing-masing pada kelompok, lalu mereka memecahkan masalah yang ada pada LKPD. Jadi problem solving. Iya, benar, Kak Gita. Jadi pada lembar kerja peserta didik itu mereka memecahkan masalahnya menggunakan konsep-konsep yang ada dari secara visual, dari video, kinestetik, dari walking gallery, kemudian audio dari podcast yang saya sudah upload. Iya, gitu Kak Gita. Dan terakhir adalah making conclusion. Itu adalah membuat kesimpulan. Ya, seperti diketahui bahwa untuk membuat kesimpulan ya haruslah dari murid, kemudian kita bersama-sama dengan seorang guru untuk menyampaikan kesimpulan yang ada sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Kak Gita dan sahabat Maluku Cerdas. Jadi itu adalah kelima sintaks dari inovasi modal pembelajaran barium berdiferensiasi Kak Gita. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang untuk sekarang ini mode-mode pembelajaran itu disiapkan atau disesuaikan ya Pak ya dengan kebutuhan dan juga minat dari siswa sendiri, benar. Untuk kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi memang guru juga dituntut untuk lebih berinovasi lagi nih. Baik Pak. Nah Pak, sebelum lanjut nih, boleh mungkin diceritakan sedikit nih Pak tentang latar belakang pendidikan ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang yang ada gitu selama ini, selama Bapak melakukan proses pembelajaran di kelas sebagai guru ataupun sebagai sahabat teknologi juga ya Pak ya. Iya, terima kasih Kak Gita. Iya, sahabat Maluku Cerdas. Latar belakang saya SD dari mulai di bangku pendidikan, mulai dari SD, saya SD negeri 1 latihan SPG di Kota Ambon ya. Sahabat Maluku Cerdas dan juga Kak Gita. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SMP itu pada tahun 2007 di SMP Negeri 4 Ambon. Ya, masih di Kota Ambon.
Lalu pada tahun 2010 saya lulus di SMA Negeri 2 Ambon. Nah, setelah itu saya masuk ke perguruan tinggi Unpati, Universitas Patimura, khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, khususnya program studi apa? Program studi kimia, pendidikan kimia, lebih tepatnya ya, pendidikan kimia. Nah, setelah itu saya lulus tahun 2016, saya melanjutkan pendidikan profesi guru melalui salah satu program Kemendikbudristek, Kagita, itu terkait PPG Prajabatan namanya. Itu saya angkatan pertama saya lolos. Iya, PPG Prajabatan khususnya di bidang teknik kimia. Pada Universitas Negeri Makassar. Oh, jadi di Makassar? Iya, di Makassar. Jadi saya selama 1 tahun itu Kak Gita, itu saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Banyak hal sekali yang sangat luar biasa saya dapat selama mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan di Universitas Negeri Makassar atau UNM namanya. Nah, kemudian setelah itu banyak hal yang saya pengalaman-pengalaman saya sudah buat. Sebelumnya saya kan sahabat, saya tadi sudah bilang saya sahabat teknologi Kemdikbudristek tahun 2022. Nah, ketika saat itu Kak Gita dan sahabat Maluku Cerdas, itu saya masih mengajar sudah sekitar 4 bulan. Jadi masih dikatakan ya baru juga. Gitu. Tapi walaupun saya masih baru, tidak terpatahkan semangat saya untuk berinovasi dan berkreasi untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK, sehingga bagaimana implementasinya di dalam sekolah itu atau di dalam kelas bagi para murid itu bisa berjalan dengan efisien dan efektif. Itu Kak Gita. Wow, luar biasa sekali nih ya Pak ya, dengan latar belakang pendidikan yang sebenarnya bikin saya insecure juga Pak. Oke Pak, nah tadi kan Bapak sudah sempat bahas ya tentang mode pembelajaran Barium. Apa itu Barium sebenarnya? Nah, boleh dijelaskan mungkin Pak sedikit tentang model dari pembelajaran Barium itu seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Kak Gita. Jadi sahabat Maluku Cerdas, model pembelajaran Barium ini Kak Gita, ini adalah suatu model pembelajaran untuk bagaimana meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemudian kemampuan memecahkan masalah, kemampuan bagaimana berkolaborasi atau bekerja sama di dalam kelompok, dan membuat pembelajaran itu bersifat menyenangkan dan pembelajaran mandiri bagi murid. Jadi biar murid juga nggak bosan ya. Iya, benar sekali Kak Gita, ya nggak monoton. Jadi suasana kelas itu terasa menyenangkan dan membuat peserta didik atau murid itu termotivasi untuk belajar terus. Itulah sekilas terkait model pembelajaran Barium. Oke. Nah Pak, di model pembelajaran Barium mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit nih kira-kira ada apa aja di dalam model pembelajaran itu, mungkin kepada sahabat Maluku Cerdas biar sahabat Maluku Cerdas juga bisa tahu gitu Pak ya. Ya, sahabat Maluku Cerdas, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, model pembelajaran Barium ini ada juga sintaks-sintaksnya. Yang pertama itu ada bringing something, kemudian ada reading the literatures, ada integrasi, games and discussion, lalu yang keempat adalah using the concept to solve the problems, dan yang kelima adalah making conclusion. Nah, itu memang saya sengaja buat dalam bentuk bahasa Inggris supaya saya kreasi bisa membentuk nama modelnya itu unsur kimia. Iya, itu Kak Gita. Iya, saya seorang guru kimia, makanya saya harus kreasi untuk membuat model pembelajaran namanya model pembelajaran Barium. Nah, itu jadi memang untuk sintaks yang pertama itu bringing something itu ya pastinya kalau guru bahasa Inggris tahu membawa benda-benda dari rumah atau lingkungan sekitar untuk di proses pembelajaran sehingga bersifat apa, kontekstual atau nyata. Itu pembelajarannya. Biasa kan kalau dalam proses pembelajaran atau di kelas itu kadang-kadang dijelaskan dari guru sendiri itu secara abstrak, kadang-kadang. Biasanya untuk mata pelajaran IPA kadang begitu, atau maupun mata pelajaran lainnya. Sehingga apa? Sehingga siswa ini atau murid ini ketika belajar mereka juga kadang bingung juga berimajinasi. Nah, seperti itu Kak.
Baik. Nah Pak, selama proses pembelajaran nih kan Pak, pasti ada cerita-cerita menarik nih. Kira-kira ada nggak sih yang mau Bapak bagikan dengan sahabat cerdas Iya. kalian? Oke, jadi cerita-cerita menarik selama proses pembelajaran barium ini saya lakukan atau implementasikan dalam kelas, khususnya di Sekolah SMA Negeri 63 Maluku Tengah sebagai sekolah penggerak angkatan 2. Iya. Itu pembelajaran itu bersifat menyenangkan. Ketika saya membuat games puzzle itu anak-anak ceria sekali. Oke. Jadi mereka pokoknya Antusias. antusias dan bersaing di dalam kelompok untuk bagaimana menyusun puzzle itu, permainan itu. Tetapi masih dalam koridor saya sebagai seorang guru atau pendidik mengatur dan manajemen kelas itu dengan baik supaya memang tidak gaduh kan, Iya. supaya siswa bisa tertib dalam menjalani proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selain itu siswa-siswa juga punya kemampuan literasi itu mereka semakin meningkat. Oke. Kenapa saya bilang semakin meningkat, sahabat Maluku Cerdas? Karena mereka senantiasa membuka buku. Dari siswa yang awal-awalnya malas, nah kita desainnya lewat materi-materinya adalah lewat Google Sites. Iya, suatu fitur dari Google Workspace for Education yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek itu. Nah, itu adalah suatu website mini yang saya buat. Kemudian itu secara teknologi mereka bisa aksesnya dengan menggunakan akun belajar ID. Oh iya. Nah, ini penting sekali di sekolah-sekolah untuk pengaktifan akun belajar ID. Itu yang sangat penting Kak Gita itu. Kemudian ada cerita-cerita lain juga. Oke, boleh. Selain mereka menggunakan puzzle terasa menyenangkan, kemudian tadi saya sudah jelaskan Google Sites. Nah, mereka juga melakukan walking gallery yang tadi yang saya sudah jelaskan terkait gaya belajar kinestetik. Jadi sahabat Maluku Cerdas, mereka itu menggunakan walking gallery, mereka menempelkan gambar-gambar sesuai materi yang ada, kemudian membacanya selama 5 menit per 2 siswa. Nah, jadi proses literasi sudah jalan itu, bukan sekedar membaca, tetapi juga harus memahami. Ya. Itu yang paling penting Benar sekali. dari proses pembelajaran yang ada, gitu Kak Gita. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Nah Pak, sebagai guru nih Pak, dalam penerapan metode Merdeka Belajar nih, kira-kira ada kesulitan atau tidak Pak? Ya, untuk tantangan-tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka ini, ya saya kira kita punya sekolah ini kebetulan kan ada di daerah kabupaten. Iya, benar. Dan khususnya saya mata pelajaran kimia juga, situasi dan kondisi sekolah juga kan fasilitas labnya kan masih minim. Kurang ya Pak ya? Ya, itu yang saya selalu bilang. Sebagai seorang guru, itu jangan pernah menyerah dengan kondisi yang ada. Luar biasa. Jadi memang ketika di sana saya melihat bahwa kondisi yang ada itu ketika tantangannya tidak ada fasilitas yang minim. Tapi saya mencoba untuk memecahkan masalah itu, cari solusi. Ya, saya menggunakan alat-alat peraga sederhana untuk bagaimana diterapkan atau diimplementasikan di dalam kelas. Selain itu, sebagai seorang guru yang bagaimana harus berkorban, entah waktu, pikiran maupun uang, untuk menjadi seorang guru yang benar-benar mengajar, mendidik siswa dengan tulus. Nah, itu Kak Gita. Jadi memang kalau mau bagaimana tantangannya, ya seperti itu, fasilitas, situasi kondisi, kemudian bagaimana beradaptasi dengan teknologi sesuai perkembangan revolusi industri 5.0. Jadi memang tantangan-tantangan demikian itulah di sekolah saya alami, Kak Gita. Baik. Demikian. Jadi memang fasilitas yang kurang memadai Iya, juga ya, fasilitas Pak, ya? yang paling terutama. Iya. Walaupun memang sebagai sekolah penggerak, itu yang saya rasakan sendiri. Iya. Jadi kalaupun di sekolah, walaupun memang sudah ada istilahnya sumber daya nih, guru nih ya yang Iya. memadai, tapi kalau memang fasilitas juga kurang mendukung, agak repot juga ya Pak ya. Jadi Repot kita juga. juga sebagai guru harus berpikir lagi nih, Iya. kira-kira inovasi apa yang bisa kita lakukan ya, agar pembelajaran tetap bisa berlangsung. Iya Kak Gita, Baik. makanya saya tidak menyerah sebagai seorang guru. Iya. Jadi saya melakukan suatu inovasi dan mencari solusi demi perbaikan kualitas pendidikan terutama di sekolah saya. Oke, luar biasa. Nah, dan juga pembelajaran di kurikulum Merdeka ini itu pembelajaran bersifat kepada murid. Iya. Jadi memang guru hanya 30%
siswa ini atau murid ini 70%. Jadi saya sebagai seorang guru, mediator, fasilitator dalam proses pembelajaran yang ada. Itu Kak Gita. Iya. Oke Pak. Nah kembali lagi nih ke metode pembelajaran barium nih Pak ya. Tujuan dari mode pembelajaran ini sendiri apa sih Pak? Iya, sahabat Maluku Cerdas. Untuk sendiri tujuan pembelajarannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah makanya di sintasnya itu reading the literature. Nah itu. Kemudian ada untuk meningkatkan pemecahan masalah. Nah pemecahan masalah ini melalui games yang tadi juga. Dengan gaya-gaya belajar juga yang saya sudah petakan itu ada kinestetik, auditori, dan juga visual. Nah untuk itu bisa teratasi segala persoalan yang ada. Oke, Itu baik. Gita. Nah Pak, untuk prinsip dari model pembelajaran barium sendiri apa nih Pak kira-kira? Iya, kalau tadi berbicara terkait tujuan, sekarang prinsip hampir-hampir mirip. Jadi mirip, ya? pada prinsipnya yaitu yang pertama itu bertitik fokus kepada pemecahan masalah. Kayak kita, iya. Jadi lebih ke pemecahan problem masalah. solving ya? Iya, problem solving. Kemudian kolaboratif atau kolaborasi, sehingga kerjasama, kekompakan dari para murid sendiri. Sehingga kadang di kelompok itu ketika saya sebagai seorang guru membagi kelompok, kadang ada siswa itu misalnya 5 orang, kadang 2 saja yang aktif, 3 itu ya tidak aktif. Mereka kadang-kadang letih lesu, tidak rasa semangat dalam proses belajar. Nah makanya itu tujuan dari inovasi mode pembelajaran ini yang saya kembangkan. Kemudian mengaktifkan peserta didik. Jadi peserta didik yang kadang-kadang ya melamun, kadang-kadang Kebanyakan kayak gitu. tidur, malas, bosan. Nah dari proses pembelajaran ini saya mengintegrasikan dengan gaya belajar masing-masing dan juga games, maka murid itu menjadi lebih aktif Oke, baik, luar biasa. dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Titik fokusnya pada Berpikir kemampuan, kritis. iya, itu terutama. Jadi tujuan dan prinsipnya itu ya mirip-mirip Kak Gita. Oke, baik Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat singgung nih ya tentang Google Site. Bisa mungkin Bapak jelaskan sedikit tentang pemanfaatan Google Site dalam mode pembelajaran barium nih yang sudah Bapak terapkan gitu? Iya, terima kasih sahabat Maluku Cerdas. Jadi pemanfaatan Google Sites, Google Sites ini adalah suatu fitur dari Google Workspace for Education. Nah ini bisa diakses hanya dengan akun belajar ID. Nah bisa diakses dengan akun belajar ID. Nah maka dari itu sudah diprogramkan dari pemerintah. Nah Google Sites ini berupa website mini, bisa dia manfaatkan oleh para guru sendiri. Jadi itu para guru itu mendesainnya sedemikian rupa sama seperti website dan hanya saja website mini. Jadi dimasukkan itu atau diupload materi-materinya yang tadi saya sudah jelaskan itu Kak Gita. Jadi ada gaya belajar materi-materinya, ada untuk visual, ada audio maupun ada kinestetik. Jadi bisa akses menggunakan akun belajar ID itu video, podcast maupun yang lainnya itu bisa, dan evaluasi itu saya integrasikan juga quizzes di situ, suatu fitur untuk asesmen. Demikian itu Kak Gita. Nah untuk pemanfaatan perangkat ajar PMM nih kira-kira gimana nih Pak untuk PMM? Iya, nah terkait dengan platform Merdeka Mengajar, ini adalah salah satu fitur yang sangat-sangat penting bagi kalangan guru. Iya. Kenapa saya bilang demikian? Karena harus mengaktifkan akun belajar ID untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Oke, Karena jadi emang harus kenapa? dibuat akun dulu ya Pak ya? Iya, kita harus dibuat akun dulu, diaktifasi sama biasanya itu operator maupun dari kepala sekolah sendiri. Nah, sahabat Maluku Cerdas, jadi platform Merdeka Mengajar ini adalah suatu platform di mana guru-guru dituntut untuk belajar terkait dengan kurikulum Merdeka. Jadi bagaimana kita menggunakan akun belajar ID kita untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Jadi di situ ada berbagai fitur, terutama yang saya gunakan pada inovasi modal pembelajaran baru berdiferensiasi, yaitu menggunakan perangkat ajar. Nah, saya tahukan linknya Kak Gita ke dalam Google Sites, lalu para siswa itu mengaksesnya menggunakan akun belajar ID, sehingga mereka dapat menonton video dari platform Merdeka Mengajar. Oke.
Nah Pak, ini kan Google Site dan juga PMN ini kan pastinya butuh teknologi nih ya Pak ya, Iya. jaringan. Kira-kira ada kendala nggak sih di sana? Apalagi kan tadi Bapak bilang bahwa sekolah Bapak ini termasuk yang istilahnya ada di tempat yang memang agak susah juga ya untuk akses jaringannya. Kira-kira bagaimana? Apakah ada kendala atau tidak Pak selama proses untuk mengakses Google Site dan juga perangkat ajar PMM? Ya, kalau terkait dengan kendala untuk mengakses Google Sites maupun platform mereka mengajar, tetap ada kendala, yaitu terkait jaringan internet. Kebetulan di sekolah kami itu kan di luar kampung, tidak di dalam negerinya, jadi di luar sebelum Gapura. Jadi memang akses jaringan internet itu sedikit kurang baik. Nah, maka demikian saya siasati dengan menggunakan Orbit. Iya, Orbit untuk bagaimana digunakan paket internetnya sehingga bisa diakses sendiri untuk para siswa. Itu kayak supaya proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik, apalagi untuk memanfaatkan teknologi. Itu agak susah kalau misalnya tidak ada jaringan. Iya benar. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan kita tidak menggunakan internet tapi bisa melakukan asesmen melalui platform-platform yang ada seperti asesmen Quizizz. Nah, Quizizz kalau saya pakai ini kayak kita ini terutama Quizizznya itu secara online, adapun offline. Oh, ada bisa offline. Iya, bisa offline juga. Iya, Okay. pakai mode kertas. Cuman memang untuk inovasi model ini saya tidak gunakan, gitu kan kita. Oke. Nah, Pak, tadi kan Bapak sempat singgung tentang mode pembelajaran diferensiasi ya, Pak ya. Kira-kira bagaimana implementasinya, Pak, selama proses pembelajaran di kelas untuk mode pembelajaran diferensiasi? Iya, sahabat Maluku Cerdas. Jadi untuk implementasi model pembelajaran berdiferensiasi sendiri, yang perlu kita tahu, yang penting itu kita harus memahami dulu, jangan sampai miskonsepsi dengan pembelajaran berdiferensiasi sendiri. Jadi ada perbedaannya, Pak? Iya, maksudnya jangan sampai kita miskonsepsi. Nah, jadi memang sebagai seorang guru kita harus kreatif, dari harus sesuaikan dengan pemetaan kebutuhan belajar dari para siswa sendiri. Nah, selama implementasinya para siswa sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena mereka sesuaikan dengan kebutuhan mereka, mau yang kinestetik, mau yang praktek, sedangkan yang auditoria mendengarkan podcast, musik atau lainnya, dan juga untuk visual bisa dari buku teks maupun video. Itu untuk mode pembelajarannya. Untuk mode pembelajarannya sangat menyenangkan ya. Untuk implementasinya dalam ya, mereka sangat senang terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Pada intinya yaitu pembelajaran diferensiasi sendiri itu yang penting kita sebagai guru bisa manajemen waktu dengan baik. Karena kalau kita tidak manajemen waktu, maka bisa-bisa dalam satu pertemuan itu kita tidak selesai, tidak sampai evaluasi. Nah, jadi harus mempersiapkan siswa dengan baik. Jadi sudah sampaikan materi yang harus dibelajarkan siswa itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, seperti itu Kak Gita. Pak, untuk implementasi ini sendiri ada kendala nggak Pak dalam prosesnya? Iya, kalau mode pembelajaran diferensiasi. Kalau mode pembelajaran diferensiasi khususnya baring berdiferensiasi sendiri, ya kadangkala itu ya pasti dari seluruh siswa pasti ada 1-2 sajalah yang memang kadang-kadang harus kita mengatur dengan baik, ya. Jadi harus melakukan ice breaking supaya mereka menyenangkan, karena itu kurikulum merdeka. Nah, sehingga memang untuk penerapan pembelajaran diferensiasi sendiri itu tidak kaku dan juga tidak monoton. Nah, seperti itu. Baik. Kak. Nah, Pak, sebagai seorang guru nih ya, Pak ya, apakah menurut Bapak kurikulum Merdeka Belajar nih telah berhasil atau belum nih? Dan apakah untuk kurikulumnya sendiri sulit diterima oleh siswa atau guru nggak Pak selama implementasinya untuk kurikulum Merdeka Belajar? Iya, sahabat Maluku Cerdas, terkait dengan kurikulum Merdeka sendiri ini kan dibuat pemerintah, itu adalah bagaimana mencoba membuat suatu kurikulum yang bisa didesain dengan baik sehingga proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Dan memang pada awal-awal kita sebagai sekolah penggerak angkatan 2, khususnya SMA Negeri 63 Maluku Tengah, awal-awalnya juga siswa juga agak sedikit kadang mengeluh juga, ini kenapa sudah pembelajarannya kayak gini. Tapi yang perlu diketahui, berjalannya waktu
saya mengajar, saya selalu tuntut, saya selalu kasih paham siswa proses pemahamannya sehingga siswa ini bisa paham terkait dengan apa itu kurikulum merdeka. Nah, sehingga memang proses pembelajaran itu dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Nah, maka dari itu kurikulum merdeka ini kalau dari awal guru juga sebagai siswa awal-awalnya memang agak bingung, masih bingung. Tapi kalau kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini masih sama seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya, hanya saja istilah-istilahnya dan ada pengembangan dari kurikulum sebelumnya, itu kurikulum 2013. Nah, itu untuk proses untuk kurikulum 2013 sendiri ke kurikulum merdeka di mana di satuan pendidikan kita sendiri. Jadi memang awalnya agak sulit juga ya Pak Iya. untuk diterima oleh siswa dan juga guru. Luar biasa sekali nih Pak. Nah, terkait dengan tema kita di hari ini dan juga inovasi yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Iya. Nah, boleh nih Pak, sebelum kita masuk di closing, Bapak mungkin ada closing statement yang mau diberikan baik kepada pemerintah atau mungkin dinas-dinas terkait Pak, silakan. Iya, sahabat Maluku Cerdas, kita sebagai seorang guru, tujuan kita adalah hanya satu, yaitu murid. Nah, untuk itu saya mengajak stakeholder terkait, yaitu pemerintah, dinas pendidikan, dan lainnya. Bahkan yang terutama bagi seorang guru dan para pendidik, kita mari bergerak, tergerak dan menggerakkan untuk berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang bersifat menyenangkan dan berpusat kepada murid. Untuk itu, mari kita sebarkan dan wujudkan Merdeka Belajar. Luar biasa sekali. Nah, Pak Jiki, terima kasih nih untuk waktunya ya. Sama-sama. Baik untuk Kak. informasi juga yang sudah diberikan ya dengan sahabat cerdas, semoga bisa bermanfaat dan juga semoga kedepannya SMA Negeri 63 ya, Maluku Tengah lebih maju lagi ya, bisa menciptakan generasi muda Emas ya. yang cemerlang. Benar sekali. Terima kasih sebelumnya Pak, dan kayaknya sudah waktunya kita pamit undur diri nih ya Pak ya dari sahabat cerdas. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan bincang-bincang pastinya dengan topik pembahasan yang lebih menarik lagi. Baik. Sudah pasti, itu pasti saya akan senang untuk berbagi praktik baik buat Pak. Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Maluku. Oke, wah, luar biasa sekali. Baik sahabat cerdas, tidak terasa nih sudah waktunya saya dan Pak Jeki pamit undur diri ya. Terima kasih untuk sahabat cerdas yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, dan semoga apa yang sudah diberikan hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan sahabat cerdas semuanya. Saya dan Pak Jeki pamit undur diri. Salam sehat dan Salam Maluku Cerdas. Amato. Amato.